Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Misbah dengan nomor induk mahasiswa 858190269 UP BJJ Palangkaraya, Pokjar Murung Raya. Hari ini saya akan melakukan praktikum yaitu PGGK 4107, yaitu praktikum IPA di SD dengan modul 7 optik. Kegiatan praktikum 2 lensa cembung dan cermin cekung, yaitu dengan judul praktikum percobaan lensa cembung dan percobaan cermin cekung. Selamat menyaksikan. Dalam kehidupan sehari-hari, cermin dan lensa adalah alat optik yang sering kita jumpai. Cermin merupakan benda optis yang tidak tembus cahaya dan memantulkan hampir semua cahaya yang datang. Sementara lensa adalah piranti optis yang dibatasi oleh dua permukaan, lengkungan atau satu lengkungan dan satu dataran. Pertama, percobaan lensa cembung. Tujuan percobaan menentukan jarak titik api dan kekuatan lensa dari lensa cembung, dan menentukan jarak titik api dari cermin cekung. Alat dan bahan yang digunakan ada meja, lensa cembung atau kaca pembesar, layar atau dinding, sumber cahaya atau lilin, dan yang terakhir mistar. Nyalakan lilin, aturlah posisi benda dan lensa sedemikian rupa hingga pada layar terbentuk bayangan yang paling tajam. Setelah bayangan paling tajam diperoleh, kita akan mengukur jarak benda, yaitu jarak dari lilin ke lensa dan jarak bayangan dari lensa ke layar. Ulangi percobaan ini beberapa kali dengan mengubah kedudukan lilin untuk mendapatkan set data yang berbeda. Pertama, jarak benda 3 cm dan jarak bayangan 6 cm. Kedua, jarak benda 4 cm dan jarak bayangan 4 cm. Ketiga, jarak benda 6 cm dan jarak bayangan 3 cm. Kesimpulan, lensa cembung adalah lensa konvergen atau lensa yang mengumpulkan cahaya. Percobaan ini bertujuan untuk menentukan jarak fokus dan kekuatan lensa dengan mencari bayangan nyata yang terbentuk pada layar yang secara otomatis menghasilkan bayangan terbalik. Berdasarkan ketiga data pengukuran tadi, jarak fokus rata-rata lensa cembung adalah 2,0 cm, sehingga kekuatan lensa yang dihasilkan yaitu 50 dioptri. Selanjutnya adalah percobaan cermin cekung. Alat dan bahan yang kita gunakan ada meja, cermin cekung, layar atau dinding, sumber cahaya atau lilin, dan ada mistar juga. Langkah percobaan: nyalakan lilin, aturlah kedudukan lilin dan layar agar pada layar terbentuk bayangan yang paling tajam. Ukurlah jarak benda yaitu dari lilin ke cermin dan jarak bayangan yaitu dari layar ke cermin. Ulangi percobaan ini beberapa kali dengan mengubah kedudukan benda atau lilin. Yang pertama, jarak benda 4 cm, jarak bayangan 6 cm. Percobaan kedua adalah jarak benda 4,8 cm, jarak bayangan 4,8 cm. Lanjut, percobaan ketiga adalah jarak benda 6 cm, jarak bayangan 4 cm. Kesimpulan, cermin cekung adalah cermin konvergen atau cermin yang mengumpulkan cahaya yang dapat memantulkan hampir semua cahaya yang datang.
Percobaan ini bertujuan untuk menentukan jarak fokus cermin cekung dengan bayangan nyata yang terbentuk pada layar yang juga menghasilkan bayangan terbalik. Berdasarkan ketiga data pengukuran tadi, jarak fokus rata-rata cermin cekung adalah 2,4 cm. Cermin cekung memiliki titik api yang merupakan titik potong berkas sinar pantul. Secara umum, hasil kedua percobaan menunjukkan bahwa baik lensa cembung maupun cermin cekung dapat digunakan untuk membentuk bayangan nyata, asalkan benda diletakkan di luar titik fokus. Mereka dan jarak fokusnya dapat ditentukan secara konsisten menggunakan persamaan yang sama. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.